mic Pak ya, pakai mic. Kita rekam. Ini Pak Sarudin direkam juga. Lihat di YouTube nanti ya. Tunggu Pak, ulang Pak, pakai mic. Supaya suaranya jelas dalam rekaman di sini. Ya. Terima kasih dan mohon maaf kalau sekiranya menyita perasaan paling tidak saya merasakan juga Pak. Wah itu dia. Tetapi saya kira ini cukup menjadi pemikiran bagi saya pribadi. Mudah-mudahan menjadi. Mohon maaf Bapak namanya. Iya. Nama saya Yusna dari madrasah, salah satu madrasah di Kuansi. Sebelum saya berangkat ke baru ini Pak, saya sempat ngomong-ngomong dengan kawan-kawan di KUA yang barusan mengurus orang rujuk. Panjang betul cerita dengan kawan itu. Cuma ada satu masalah besar yang saya anggap ini memprihatinkan, di mana hampir 85% Pak, itu calon pengantin yang akan mau dinikahkan itu sudah duluan. Wah, mantap. Dalam artian sudah berbuat zina. Masya Allah. Jadi ini sangat menyentuh sekali, ya, sangat menyentuh sekali. Kita perhatikan di tengah-tengah masyarakat, mungkin di lingkungan saya di mana saya tinggal, itu ketika anak-anak kita sudah mengikat pertunangan atau itu Pak, itu dia menganggap bahwa itu sudah miliknya, ya. Dan orang yang ada di sekitar itu juga memaklumi dia sudah bertunangan, sudah datang. Nah, jadi saya rasa ini persoalan kita semua, persoalan umat, persoalan generasi yang akan melahirkan generasi selanjutnya ini. Dari apa yang kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita hari ini, saya kira ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, ya, tugas penyuluh yang amat berat ini, ya. Kemudian yang kedua, tentu penguatan hukum, ya, sanksi atau apa namanya, yang memang perlu diterapkan sesuai dengan apa adanya gitu. Sehingga nanti perbuatan-perbuatan itu tidak terus merajalela dan terus menganggap itu biasa. Saya yakin sekali Pak, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun setelah ini itu sangat sudah dianggap hal-hal yang biasa. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu? Wah, oleh protokol katanya langsung ya. Bagaimana sikap kita dianggapnya bertunangan itu sudah seperti suami istri ya? Itu tidak boleh sebetulnya. Yang dikatakan suami istri itu kalau sudah akad nikah, sebelum akad nikah itu tidak boleh. Karena itu sama-sama Rasulullah itu tidak ada yang bertunangan. Cuma meminang ada, ya. Cuma itu meminang itu menanyakan sudah punya atau belum. Kalau dia sudah punya, ya dia harus rela melepaskan yang diinginkannya. Kalau belum, dia akan menyatakan kapan dia bisa melakukan akad nikah kalau terjadi kesepakatan bersama. Jadi begitu yang terbaik. Dan sampai hari ini banyak kita temukan ikhwan dari saudara-saudara kita yang ikut pengajian itu mereka tidak bertunangan, langsung setuju temui orang tuanya, mereka menikah untuk menghindari seperti kata Pak Haji tadi, Pak apa tadi namanya? Pak Yusnan. Kata-kata Pak Yusnan. Dari mana Pak Yusnan?
Dari Wansing ya, untuk menghindari fitnah pertunangan. Jadi banyak pertunangan dianggap orang sudah sah sebagai istrinya, itu menimbulkan fitnah. Nah ini adat itu ya, bahayanya seperti itu. Nah tapi kalau sudah dilamar, itu memang tidak boleh didekati lagi. Janganlah dilamar seorang wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya, kan itu jelas. Nah itu yang pertama, kesalahan pertama. Apalagi pertunangan itu lama-lama kemudian boleh bertemu. Kalau di Aceh, nah memang ada juga menurut adat Aceh itu pertunangan, tetapi selama pertunangan tidak boleh bertemu sedikit pun. Ketika saya tanya kepada teman saya, kenapa demikian? Katanya semakin dia tidak bertemu, semakin indah di saat nanti menjadi pengantin baru. Kalau mereka sering bertemu, di saat dia jadi pengantin baru terasa hambar dan tawar dan mudah rawan terjadi perceraian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut adat kita ini itu walimatul urus, itu tentang perhelatan ya, pernikahan, pesta-pesta itu tidak dibolehkan oleh agama sebetulnya, pesta-pesta itu. Yang boleh aulim bisa dirayakan walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Berapa orang kalau seekor kambing orang Arab tuh? Ya paling-paling 25 orang, tetangga terdekat. Sekarang kita itu banyak ria gitu ya. Pakai gambar lagi belok kiri, belok kanan, kanan lagi, jalan ditutup ketika orang lewat di sana tutup lagi, ada orang nikah lagi. Itu akibatnya orang mengadakan pesta besar-besaran, padahal sederhana. Sebaik-baik wanita adalah yang murah maharnya, sederhana pernikahannya, solehah amalnya. Iya, hidupnya sederhana, mudah pernikahan. Kata Nabi, mudahkan pernikahan, dipersulit kalau melakukan perceraian. Kalau pakai pesta besar-besaran seperti itu biasanya pengantinnya tidak sholat asar, takut makeupnya habis. Bukan hanya pengantinnya tidak sholat, tukang makeupnya juga tidak sholat. Yang tukang masaknya juga tidak sholat. Nah, bayangkan bagaimana menjadi generasi yang baik. Baru saja pertemuan ayah dan ibu diawali dengan tidak sholat, gara-gara mengadakan pesta pernikahan. Sudah itu ada yang minjam duit lagi sampai 100 juta, meminjam uangnya. Akibatnya sudah lahir anak 3, utang yang 100 juta waktu pernikahan belum terbayar. Lebih baik uang 100 juta itu belikan kepada perumnas. Cukup doa panggil ustaz sekeliling saja. Sah apa tidak nikahnya? Sah. Yang penting ada walinya, ada pengantinnya, ada saksinya. Kenapa harus pesta besar-besaran? Jadi kita inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpendidikan menyampaikan di desa-desa itu, janganlah pesta besar-besaran, itu mubazir, ria, dan secara hukum itu juga sangat mubazir dan tidak ada hikmahnya. Nah, karena itu yang sederhana saja. Kalau mau masyarakat kita pernikahan yang sederhana, tidak ada lagi jalan yang ditutup. Di Pekanbaru ini hari Sabtu Minggu banyak jalan yang ditutup. Mudah-mudahan yang akan datang tidak ada lagi jalan yang ditutup, tidak lagi hutang sampai anak 3 masih berhutang lagi, dan tidak ada orang itu mengharapkan amplop waktu dia pesta pernikahan. Kalau dikasih iyalah, kalau tidak mengharapkan. Ini kadang-kadang ada yang didanai tapi nanti amplopnya untuk yang mendanai semua, itu sudah dibisniskan. Itu bid'ah itu ya. Apa yang katakan bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat tertarik, saya terpancing yang disampaikan itu tadi oleh Bapak ini tadi. Mudah-mudahan kita bisa kembangkan, lebarkan, dan dapat kita berikan pengalaman ini kepada saudara-saudara kita yang ada kaitannya dengan pernikahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi tentang perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif pendidikan dan undang-undang. Adapun ada beberapa poin penting yang dapat saya sampaikan, bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Dan ada lagi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014. Kemudian ada 4 langkah dalam mendidik perempuan. Yang pertama, dinasihati secara baik. Kemudian yang kedua, pisah tempat tidur. Yang ketiga, boleh dipukul dengan cara mendidik. Dan berikutnya lah dengan mendatangkan perdamaian. Adapun hukuman terhadap pelaku kejahatan pada perempuan adalah dihukum 5 tahun penjara, denda 15 juta. Dan kita boleh memukul dalam mendidik anak ketika anak sudah berumur 10 tahun, tapi dengan catatan memukul tanpa meninggalkan bekas. Demikianlah poin penting yang dapat saya sampaikan. Marilah kami selaku moderator panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, dan marilah kita berikan aplaus kepada Bapak narasumber. Dan berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang dari jam 8 pagi sampai jam 6:30 sekarang Pak masih tetap semangat tanpa ada kelihatan wajah lelahnya. Mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Demikianlah pertemuan kita yang terakhir ini, dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Lebih kurang kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian pengumuman dari panitia, selepas isoma jam 7 atau 19 WIB kita acara penutupan di aula sini lagi. Dan yang mau balik pun nanti habis penutupan pun boleh, yang nak nginap pun boleh. Iya. Sekian pengumuman dari panitia, boleh balik ke